Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rangga Aulia Setiawan dan saya akan menyampaikan materi tentang learner autonomy. Learner autonomy atau dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai otonomi belajar atau kemandirian diri dalam belajar. Sementara itu, menurut Grill Kesten mendefinisikan belajar mandiri sebagai suatu bentuk belajar di mana pembelajar dapat membuat keputusan-keputusan penting yang sesuai dengan kebutuhan belajar dirinya sendiri. Terdapat aspek-aspek belajar yang dapat diperankan oleh siswa. Menurut Miyarso antara lain, adanya pilihan materi belajar sesuai kebutuhan peserta didik, pengaturan waktu belajar yang luwes sesuai kondisi peserta didik, kemajuan belajar dipantau oleh berbagai pihak dan dapat dilakukan kapan saja oleh peserta didik jika merasa siap. Lokasi belajar dipilih sendiri oleh peserta didik, dilakukan diagnosa kemampuan awal dan kebutuhan belajar peserta didik. Evaluasi belajar dilakukan dengan berbagai cara dan bentuk sesuai kondisi peserta didik. Selain itu juga terdapat prinsip-prinsip pembelajaran learner autonomy adalah otonomi belajar diartikan sebagai perubahan yang memfokuskan diri dari model pembelajaran guru beralih kepada kemandirian siswa. Lalu selanjutnya adalah otonomi belajar mandiri menawarkan kemungkinan yang maksimal untuk dapat mempengaruhi pelajaran. Lalu ada otonomi dapat mendorong kerjasama antar sesama teman. Oke, lanjut materi kedua adalah highlighting particular syllabus komponen. Dalam merencanakan kursus, desainer perlu bekerjasama dengan 3 bidang, yaitu bahasa, proses konten, dan produk. Dalam beberapa kasus, bagaimanapun area produk memungkinkan untuk diutamakan. Misalnya kursus yang sepenuhnya ditujukan untuk pemahaman membaca, Keterampilan membaca harus menjadi hal yang utama, sedangkan bidang-bidang ini yang lain dan proses akan diatur untuk sistematis akan dicapai dengan merencanakan kemajuan yang memfasilitasi perolehan dan pengembangan strategi membaca yang baik. Otonomi pelajar dalam hal ini akan diwujudkan dalam bentuk pemilihan bacaan peserta didik sesuai dengan pilihan mereka sendiri. Berbeda dengan fokus membaca sebagai satu tujuan, kursus lain mungkin bertujuan untuk kecakapan keseluruhan. Peserta didik yang mengambil tujuan bahasa asing dalam hal ini memotivasi dalam bahasa target menjadi tujuan yang signifikan dalam program. Mereka tidak tergantung pada pencapaian aktual dalam penggunaan bahasa. Oleh karena itu, konten kursus menjadi sangat penting karena peserta didik perlu terlibat dalam tema yang menarik dan tugas yang menarik sambil belajar menggunakan bahasa dalam situasi kelas. Organisasi kursus yang sistematis dalam hal ini mungkin berasal dari pendekatan tematik, tema atau topik akan dipilih dan diurutkan sesuai dengan minat dan latar belakang pengetahuan peserta didik. Sementara fungsi leksis, sistematik, dan komunikatif akan dipilih untuk melayani suguhan masing-masing tema. Selanjutnya, latihan tugas akan ditempatkan dalam urutan sesuai dengan skala yang disarankan sebelumnya dalam bab ini. Sementara semua keterampilan bahasa lain akan digunakan dan dalam mengintegrasi di dalam setiap unit tematik. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.